Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang disiplin Nabi Lut alaihi salam. Setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Anak-anakku, Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau lahir di Palestina. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, yakni saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Istri Nabi Lut alaihi salam bernama Wali'ah. Dan beliau dikaruniai dua orang putri bernama Raisa dan Zakhrota. Nabi Lut alaihi salam sering menyertai Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah. Dan akhirnya ia pun mendapat ilmu dari pamannya. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Lut alaihi salam agar meninggalkan kota Mesir dan pergi ke kaum Sodom, yaitu yang berada di daerah Al-Gaur dekat Baitul Maqdis. Kaum Sodom adalah kaum yang berperilaku menyimpang, di mana mereka itu menyukai sesama jenis. Jadi, laki-laki suka kepada laki-laki dan perempuan suka kepada perempuan. Hal itu jelas menyimpang dari perintah Allah. Selain itu, kaum Sodom memiliki kebiasaan merampok, menganiaya, dan membunuh. Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang sangat disiplin. Beliau menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan sikap yang santun. Namun, sebaliknya, ketika beliau berdakwah, sikap kaumnya justru tidak menghiraukan perkataan Nabi Lut alaihi salam. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan mereka dengan perasaan yang sangat sedih. Namun, Nabi Lut alaihi salam tetap sabar dan tidak putus asa. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Namun, keadaan ini berbeda dengan kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari kaum yang sejenis. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihi salam terus mengingatkan kaumnya agar meninggalkan perilaku yang menyimpang tersebut. Tapi justru kaum Sodom menentang dakwah Nabi Lut alaihi salam. Bahkan mereka memusuhi dan mengancam Nabi Lut alaihi salam. Kerusakan moral kaum Sodom sangat sulit diperbaiki
karena mereka tidak menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Maka akhirnya mereka dikuasai oleh setan. Kesedihan Nabi Lut alaihi salam semakin bertambah karena melihat istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, kegigihan Nabi Lut alaihi salam membuahkan hasil. Satu persatu dari kaumnya mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan menyimpang tersebut. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Meskipun menemui banyak rintangan, Nabi Lut alaihi salam tetap tabah dan sabar. Beliau tidak bosan-bosan dalam berdakwah dan mengingatkan akan balasan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka justru malah menantang Nabi Lut alaihi salam agar benar-benar mendatangkan azab kepada mereka. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihi salam lantas memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, Allah mengutus 2 malaikat ke bumi. 2 malaikat tersebut menyamar sebagai pria yang tampan. Lalu mereka menemui Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam membawa keduanya ke rumah secara diam-diam agar tidak diketahui dari kaum Sodom. Namun sayangnya istri Nabi Lut alaihi salam berkhianat. Ia memberitahukan kepada kaum Sodom bahwa ada 2 orang pria tampan di rumahnya. Lantas kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut alaihi salam dan terjadilah pertikaian. Saat mereka memaksa masuk ke rumah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penglihatan mereka sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut dalam keadaan buta. Kedatangan kedua malaikat tersebut bermaksud menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kaum Sodom, sehingga Nabi Lut alaihi salam dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Pada malam itu juga Nabi Lut alaihi salam meninggalkan negeri Sodom bersama keluarga dan pengikutnya. Saat perjalanan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut alaihi salam memerintahkan kepada keluarga dan pengikutnya agar tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun, istri Nabi Lut alaihi salam berkhianat dan memilih kembali ke negeri Sodom untuk bergabung bersama orang-orang kafir itu. Akhirnya, saat subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu, hingga negeri Sodom hancur bersama orang-orang tercela di dalamnya. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Berdasarkan kisah Nabi Lut alaihi salam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil diantaranya adalah 1. Kita harus disiplin dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kebaikan. Yang kedua, kita juga harus memiliki sikap pantang menyerah. Yang ketiga, kita harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku semuanya dapat memahami materi dengan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.